wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Haq. Saya mahasiswa Universitas Tadulako Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit pengetahuan tentang hukum tata pemerintahan pada masa pandemi COVID-19. Nah, di sini saya berpedoman dengan materi yang telah saya susun dan saya dapatkan dari beberapa situs di internet. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang hukum tata pemerintahan pada masa pandemi COVID-19, saya akan menjelaskan apa sih itu hukum tata pemerintahan. Hukum tata pemerintahan adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana alat-alat perlengkapan administrasi negara melakukan tugas atau fungsi pemerintahan. Seperti yang telah kita ketahui bersama, pada awal bulan Maret 2020 pandemi virus corona mulai masuk di Indonesia. Tentunya dengan masuknya pertama kali virus corona di Indonesia akan memberikan dampak secara tidak langsung bagi negara Indonesia. Sebagai informasi, virus corona adalah penyakit menular yang berasal di Wuhan, Cina, yang berlangsung pada bulan Desember 2019 dan masih berlangsung hingga saat ini. Virus ini merupakan pandemi global yang harus diselesaikan secara bersama-sama karena sudah meluas di setiap negara. Survei yang dilakukan oleh Facebook menunjukkan dengan masuknya virus corona di Indonesia, hampir 80% responden dari negara Indonesia takut tertular penyakit virus corona. Tentunya hal ini didasari oleh karena belum adanya vaksin untuk bisa menyembuhkan dari virus corona tersebut dan mengingat virus corona ini sangat mudah tertular. Meningkatnya jumlah kasus yang terkena infeksi mendorong sejumlah pihak untuk meminta pemerintah pusat atau presiden mengambil langkah cepat dengan mengeluarkan maklumat presiden hingga Perpu terkait pencegahan penyebaran COVID-19. Nah, ada beberapa upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19, yaitu mensosialisasikan agar masyarakat selalu menjaga imunitas tubuh, tidak bepergian keluar rumah, dan apabila hendak keluar rumah karena urusan penting, hendaknya memakai masker. Ada melakukan social distancing, selalu mencuci tangan, memberlakukan adab bersin dan batuk, serta melakukan lockdown di setiap daerah. Dengan mulai tersebarnya COVID-19 yang bisa menyebabkan korban yang meninggal dunia, banyak masyarakat yang mulai mengurangi kegiatan di luar rumah. Bahkan sudah banyak perusahaan yang memberlakukan work from home atau melakukan semua aktivitas di dalam rumah. Nah, dampak virus corona tidak hanya merugikan sisi kesehatan. Virus yang bermula dari kota Wuhan ini bahkan turut mempengaruhi beberapa sektor di seluruh dunia termasuk negara kita, negara Indonesia. Ada beberapa sektor yang terpengaruh karena masuknya COVID-19 di Indonesia. Yang pertama yaitu sektor wisata. Ketika sebuah negara telah melakukan lockdown, maka turis akan dilarang untuk memasuki negara tersebut. Tidak hanya turis mancanegara, namun juga berlaku untuk turis domestik akan dilarang untuk bepergian ke tempat-tempat dan acara-acara wisata. Yang kedua adalah sektor ekonomi. Imbas pada sektor ekonomi akan terjadi akibat efek domino dari melemahnya sektor-sektor lain. Ekonomi global dipastikan melambat menyusul penetapan dari WHO yang menyebutkan wabah corona sebagai pandemi yang mempengaruhi dunia usaha. Beberapa stimulus ekonomi diluncurkan, bahkan Presiden Joko Widodo meminta seluruh pihak untuk melakukan social distancing termasuk work from home, dan beberapa kepala daerah memutuskan untuk memulai aktivitas atau pekerjaan mereka di rumah masing-masing. Kemudian yang ketiga ada sektor transportasi. Sektor transportasi seperti ojek motor hingga maskapai penerbangan akan mendapat imbas apabila diberlakukan lockdown. Beberapa angkutan umum seperti ojek, taksi, bus, dan lain-lain akan kehilangan penumpang mengingat mobilitas masyarakat akan terhenti. Mudahnya penularan virus corona di tempat-tempat umum seperti bandara, pelabuhan, stasiun, ataupun ruang publik lainnya dapat menjadi permasalahan serius apabila akan diterapkannya lockdown. Nah, kemudian yang keempat ada sektor sosial. Lockdown jelas akan menghalangi dan mengurangi aktivitas sosial masyarakat. Mereka akan dilarang berkerumun dan menghadiri acara-acara termasuk beribadah. MUI atau Majelis Ulama Indonesia juga telah menerbitkan fatwa berupa larangan umat Islam untuk menyelenggarakan sholat Jumat berjamaah di wilayah tertentu selama pandemi virus corona.
Larangan ini dituangkan dalam Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19. Hal tersebut merupakan contoh bagaimana diterapkannya lockdown ataupun karantina mandiri akan mempengaruhi proses masyarakat, khususnya dalam aktivitas sosial sehari-hari yang menjadi terbatas. Namun, hal tersebut memiliki sisi positif karena demi kebaikan bersama dan dalam rangka memerangi COVID-19. Baiklah, sampai di sini saja pembahasan mengenai hukum tata pemerintahan pada masa pandemi corona. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.